Kemarin kita sampai pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Aslinya jatah Ibu Busin, ini gak enak. Ternyata kemarin tidak dilanjutkan, berarti kita lanjutkan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini selesai. Nanti ke Nabi berikutnya yaitu Nabi Yahya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kemarin sudah kita terangkan nasabnya dan juga kapan diutus sampai pada beliau ini berdakwah dan mendapatkan penolakan dan juga tekanan, gangguan dari kaumnya. Dan sebagaimana kita ketahui, kebanyakan daripada Nabi dan Rasul sama, mendapatkan penolakan dan tekanan dari umatnya. Akhirnya beliau ini sudah sepuh dan melihat keadaan kaumnya yang sedemikian rupa, gak sadar-sadar, dan beliau khawatir. Ya mungkin ada yang sadar, tapi mayoritas ini berarti kalau kita baca ini seakan-akan ini kok mayoritas akeh sing blehar, Beliau khawatir, bagaimana ini? Beliau masih ada seperti ini, apalagi nanti tatkala idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithi. Karena pun sepuh, sudah mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi, beliau minta kepada Allah diberi bantuan, nopo niku, minta anak supaya ada yang meneruskan dakwahnya, ada yang membantu beliau di masa sepuhnya atau di masa tuanya. Dan ini kemarin kan sudah kita katakan bahwasanya beliau ini sak zaman dengan Sayyidina Imran, ayah daripada Sayyidatuna Maryam. Dua-duanya ini tokoh dan beliau ini ada khilaf kemarin, tapi yang banyak itu mengatakan beliau ini mantu, jadi bukan peribaian, tapi beliau mantunya Sayyidina Imran. Dan Sayyidina Imran itu orang istimewa, walaupun bukan nabi. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menyatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Itu masuk, Pak. Termasuk keluarga pilihan. Artinya apa? Orang-orang baik dan akan melahirkan generasi yang baik, termasuk Sayyidatuna Maryam dan nanti berlanjut ke Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam. Dan kemarin sudah kita katakan tatkala ini bareng, tapi lebih sepuh karena mertua dan sama-sama tokoh dan sama-sama termasuk orang-orang yang memang ahli ibadah religius walaupun belum jadi nabi. Tatkala Sayyidina Imran nanti meninggal, tapi lebih perincinya nanti Sayyidina Maryam ada sendiri, satu paket dengan kisahnya Nabi Isa, insya Allah tahun depan, insya Allah tahun ini, insya Allah. Tatkala meninggal, nanti rebutan, siapa yang akan mengasuh Sayyidatuna Maryam. Akhirnya jatuh kepada Nabi Zakaria alaihis salam. Dan sama Sayyidina Imran itu juga tidak punya anak. Nanti ini sama, Nabi Zakaria itu sama pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian beliau nggak punya anak, pun minta sama Allah, gak dikepulin ya wis lah nerimo ngoten jenenge nabi. Nah awakmu kan protes doa, pengen sugih gak sugih protes, pengen sukses gak sukses protes, dan seterusnya. Beliau sudah nerima, tapi yang menyebabkan atau apa istilah ini, momennya beliau itu minta lagi itu adalah tatkala beliau merawat
ponaane berarti, yaitu Sayyidatuna Maryam. Waktu merawat Sayyidatuna Maryam, beliau mendapatkan kejadian yang luar biasa, yaitu mensaji tengkamaripun Sayyidatuna Maryam. Bahkan yang lebih menakjubkan itu buah-buahan itu bukan pada musimnya gitu ya. Nah, disitulah titik beliau itu akhirnya ndonga malih ning Gusti Allah. Jadi dua ya. Satu karena ya beliau sudah sepuh dan banyak gangguan, ini memang perlu saksikan tatkala merawat Sayyidatuna Maryam. Nah, beliau kalau Allah bisa, dan ya pasti bisa ya, mendatangkan hal yang sangat menakjubkan ya, yang diberikan kepada Sayyidatuna Maryam, padahal beliau itu cuma di kamar ya, ibadah di mata Gusti Allah. Nah, lebih lengkapnya nanti ya, di megur kisi-kisi tok. Nah, tapi selalu datang makanan embuh tekonti langsung dari Allah. Nah, kalau bisa apalagi memberi anak ya pasti bisa, nonton ya. Makanya beliau berdoa ini. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kan yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Akhirnya beliau minta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, maka dilahirkanlah nanti Nabi Yahya alaihi salam sebagai penerus, walaupun ternyata malah meninggal duluan yes ngono iki Pak. Kadang-kadang kita juga minta Allah memberi yang lebih baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita tutup cerita Nabi Zakaria akhir daripada hayat Nabi Zakaria, di sini secara kontekstual secara tulisannya ini berkaitan dengan anak yang diminta tapi secara tekstual secara tulisannya ini berkaitan dengan anak, tapi secara kontekstual berarti maknanya sebetulnya bukan hanya anak, walaupun di sini ini berkaitan dengan anak Nabi Ibrahim juga berkaitan dengan anak. Sayyidina Imran juga berkaitan ceritanya itu tapi isinya sebetulnya itu lebih luas, bukan hanya rezeki yang berupa anak, tapi apapun. Jenengan pengen sukses, jenengan pengen lancar, jenengan pengen sugih, jenengan pengen wis A B C D niku nggih. Sing bendina kok dongane sampai lali karo akhirat niku nggih. Pengen donya tok. Nah itu semuanya itu bisa kita dapatkan. Gak mustahil Pak Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini terjadi Setelah itu ya ini tujuannya. Kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya, kemudian kita ikuti. Anda kalau mau sukses, apapun cita-cita Anda terkabul, ini satu, saya dihilang ini mulanya. Nah, satu, beliau itu tatkala minta kepada Allah duduk seneng-senengan Pak. Terus Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di ayat yang lain yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiyya. Yang apa? Bisa mewarisi duduk duit bisa meneruskan perjuangan, berarti memberi manfaat kepada umat, kepada orang lain. Jenengan pengen sugih, aja kok nggih nikmati dhewe, gak sugih-sugih wis to. Sampai mati gak sugih. Minta sukses. Pas ndonga ning Gusti Allah, kesuksesan ini nanti digunakan untuk agama Gusti Allah dan seterusnya nggih. Jenengan kiaskan sendiri. Jadi kalau Anda minta bukan untuk kesenangan pribadi, tapi kita kaitkan semuanya, kita niatkan untuk Allah. Bahkan di sini terang nih, tentang kitab yang lain itu pengen anak itu lucu-lucuan Pak, itu Pak. Jaluk Nabi Yahya ben wah dia anak kayak yang lain, bukan
Nah, tapi ya itu tadi, biar menjadi pewaris. Untuk apa? Dakwah, mengarahkan Bani Israel supaya ya, berada di jalannya beliau, yaitu jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Itu satu. Kedua, ya, kedua innahum kanu yusari'una fil khairat. Loh, nek berbuat baik itu age-age ngoten nggih. Lah dhewe iki, jadi kalau kedua, Anda jadilah dulu orang yang baik di mata Allah. Kalau punya hajat nggih. Itu aja kakean napa? Banyak permintaan tapi kita tidak memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh Allah. Ya dipentelengi tok mbek Bib Syekh wis iki. 5 menit nggih. Nggih. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Pengen hajatmu kabul, ya, jadilah orang yang age-age dalam kebaikan. Salat. Aja wis meh qomat salat berikutnya ngono ya baru salat. Nah, iki parah, nggih. Wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bahkan teng ayat yang lain endi Beh wis ngene iki gak persiapan kaya Habib mengawe padha. Di ayat yang lain ya, itu bahkan disebutkan itu tulisannya cilik-cilik bisa nih. Iki nggih. Qala bin wa handal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Oh. Yakin Pak, yakin dengar Gusti Allah, yakin pasti dikabulkan. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan napa Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Nah dhewe kan ora Pak, ndonga sedina rong dina, dan ini penting nggih, ini camkan ini. Kita ini siapa tadi? Bahkan sekelas Nabi Musa, sekelas wis nabi-nabi iku Pak nggih. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, itu ndak ada sing donga saiki dek langsung kabul, itu enak. Jaraknya itu pasti ada proses, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun ya. Bahkan Nabi Musa niku nggih kali Nabi Harun niku dikatakan 40 tahun Pak baru bisa mengalahkan Fir'aun. Bayangno niki Nabi ulul azmi. Awakmu iki sapa ngoten nggih? Kita ini siapa? Dia kadang-kadang berdoa gak yakin kesusu ngoten nggih. Seminggu, rong minggu, sebulan, iki koyo wis memang gak boleh karo aku Gusti Allah. Lah piye kon Pak nggih. Jadi berbuat baik terus nggih, cepet age-age yakin pas donga niku. Nah, niki rohoban wa rohaba. Ngarep-ngarep tenanan Pak. Nggih, rohoban nggih. Wa rohaba, dan juga cemas-cemas. Dudu pede ngoten, awakmu kepedean bisa ngoten nggih. Nah, jadi yakin. Ketiga. Terakhir, wis kan lagi waktu nentek wis terakhir ya, adalah ini nyawa iki. Waktu habis. Nah, bismillah ini. Tabrak langsung. Terakhir ya. Terakhir niki fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mikhrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan hasanan nabiyyan minas shalihin. Tatkala dapat kabar gembira, posisinya di endi Pak? Untuk neng pasar nggih. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Supaya apa? Supaya hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Istrinya sudah sepuh Pak. Bahkan ada yang, satu kitab itu mengatakan umur beliau 70-an, istrinya juga sama ya, selisih 2 tahunan.
Beliau 79 apa pira ngono Bu. Pokoknya 7 bulan. Ada yang bilang malah di atas 100. 100 sekian, istrinya 90 sekian. Wis gak masuk akal lah duwe anak ngoten nggih. Dan gak cukup wonten, istrinya ini sudah divonis mandul. Nah, kayak jenengan lho mbek kancamu wis divonis, wis awakmu iki potongane rai-rai gak sukses ngoten nggih. Beni nggih, itu vonis manusia. Nah, tapi nanti kalau kita kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, apa yang terjadi sama yang terjadi kepada Nabi Zakaria. Lu lahir anak, Pak. Walaupun manusia mengatakan tidak mungkin. Terakhir, nah, beliau akhirnya ini cerita akhir dari Nabi Zakaria yaitu dibunuh. Ya, ini yang Yesada bilang beberapa versi ya, tapi yang banyak itu mengatakan beliau itu dibunuh oleh orang-orang zalim daripada kaumnya. Ya. Sing digraji niku nggih. Nah, nanti kita sambung dengan ceritanya Nabi Yahya karena sama nggih. Bapak yo dipateni, anake yo dipateni. Pun mudah-mudahan bisa diambil manfaat nggih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.